Yo, balik lagi di Skill Hub gitu. Kali ini gua nggak bakal bahas kayak politik atau isu rasisme gitu. Belas ya gitu. Sekarang gua bakal bahas tentang 8 guru terbaik di anime versi Skill Hub. Ya, langsung aja kita mulai. Langsung aja yang pertama itu ada Guy sama Rock Lee gitu. Ini dari semua guru dan murid ini yang paling identik ya. Geli sih gitu ngelihat guru dan murid bajunya sama, gaya rambutnya semua sama, sampai gaya khasnya yang ngasih jempol terus giginya bersinar itu aneh banget gitu. Tapi dibalik gitu semua, Guy itu sebagai guru menurut gua gitu ya, menurut gua bisa banget gitu. Rock Lee-nya juga bisa nangkep apa yang Guy kasih gitu. Mereka sebenarnya sama-sama hebat taijutsu, guru yang cocok banget gitu kan buat Rock Lee. Jadinya lebih ke sosok orang tua sih Guy itu. Jadi panutannya tuh sampai bener-bener tuh sampai ke style gitu. Itu agak aneh sih tapi sebenarnya. Cuma yang harus diakuin dari mereka itu kiat banget berlatih gitu, terus pengen banget ngelawan orang yang kuat, pengen ada di jajaran ninja yang kuat sebenarnya. Itu kan yang Rock Lee lakuin juga gitu. Itu juga nggak lepas dari apa yang diajarin sama si Guy ini gitu. Taijutsu cuma dasar kan, tapi dia emang cuma bisa dasarnya aja gitu. Kalau untuk momen paling ikonik mereka itu jelas pas di ujian Chunin lawan Gaara yang ngelepas pemberat kaki itu. Keren banget sih. Latihan di setiap saat tuh pasti selalu Guy tontonin secara langsung gitu. Hebat banget sih sebagai guru, meskipun norak ya gitu sebutannya, norak nggak sih, caper gitu orangnya, terus garing gitu, tapi untuk seorang guru gitu untuk bagus banget sih Guy. Yang kedua, ini sama-sama karakter yang pakai otot padahal di dunia ya, sihir gitu. Ada Yami Sukehiro gitu, sama Asta gitu. Yami tuh kapten sih sebenarnya, tapi dia juga punya sosok guru gitu. Meskipun sering banget gitu kita ngeliat kalau kaptennya itu cuma bisa buat sama ngandelin general yang bisa teleport gitu. Tapi kalau untuk urusan bertarung, Yami epic sih gitu, barbar gitu. Tapi di balik sifatnya Yami, dia tuh bisa ngajarin semua anak buahnya dengan benar gitu. Bahkan Yami ngeliat potensi Asta, dia tuh jadi pengen Asta masuk ke situ gitu. Dan ternyata pas kita lihat juga, semua dari anggota Blackwood tuh sebenarnya orang-orang yang nggak diterima gitu. Ini sekali lagi mungkin gue suka sama Yami itu karena itu nggak milih-milih siapapun anggotanya gitu. Kebanyakan orang-orang yang gagal gitu. Tapi Yami itu suka ngomong sama mereka kalau lampaui batasan gitu ya. Asta itu cocok banget gitu. Termasuk general yang mungkin males gitu, tapi jadinya potensinya bisa keluar di Black Bull ini gitu. Gua ngelihat Yami sebagai guru buat mereka semua gitu. Ya, pokoknya Yami itu bukan cuma kuat gitu. Sosoknya yang bikin gua, wah keren banget Yami gitu ya. Itu tuh gara-gara jadi bisa nerima semua orang dengan segala kekurangannya gitu. Yami juga bukan cuma nyuruh, tapi dia juga nyontohin gimana caranya mikir lebih tenang gitu. Kayak waktu pas momennya ngajarin Astaki itu kan goblok sekaligus keren sih, karena itu pas lagi lawan ini ya William sama anak buahnya gitu. Ini cara latihan yang sebenarnya tuh ke Asta gitu, keras gitu, yang mungkin kelihatan seenaknya gitu, tapi dia tuh selalu bisa diandelin sama semua orang gitu, murid-muridnya atau semua kesatria. Si Rain, gue seneng banget kalau ada Yami tuh, wah keren banget gitu, kayak laki banget. Itu pakai samurai, terus kekuatannya hikir ke-8 gitu, terus berotot, ngerokok lagi, tiba-tiba orang yang asal gitu, yang selengean. Itu keren banget sih kan. Terus lanjut ke guru selanjutnya gitu, ngomongin soal yang sadis tapi santai. Yang satu ini sama juga sih kayak Yami gitu, nggak kalah gitu. Sadisnya kan menyiksa anak kecil gitu ya, siapa lagi kalau bukan Garp gitu. Meskipun itu jatuhnya kakek ya gitu ya, sosok orang tua, tapi sosok guru Garp tuh keras gitu, saking keras sampai nggak masuk akal gitu. Anak kecil itu dilempar ke hutan gitu yang penuh banyak binatang buas, dilempar ke jurang, tapi ya itu yang bikin Luffy sekarang kuat gitu. Ya meskipun sebenarnya gak pengen Luffy jadi angkatan laut, tapi ternyata enggak gitu. Ya kakak jadi bajak laut, ternyata Garp juga senang-senang aja gitu kalau Luffy waktu kemarin dengar lawan Kaido. Garp senang-senang aja gitu kalau ternyata cucunya bisa ngejalanin hidupnya dengan maksimal gitu ya. Itu kan potensi terbesarnya Luffy bener-bener gitu. Yang bikin Luffy sekeras kepala itu ya didikannya Garp. Gue seneng banget kalau ngeliat Garp tuh kayak sosok kakek-kakek yang kuat, perkasa gitu. Kayaknya tuh bisa ngelindungin tuh kayaknya. Tapi meskipun Luffy gitu nggak butuh untuk dilindungi sama kakeknya. Sebenarnya Garp juga sosok guru yang ideal buat Aokiji. Aokiji juga kan gitu ya orangnya.
orangnya seenaknya. Terus kalau misalnya ada keadilan bagi dia yang nggak sejalan sama pemerintah tuh ya nggak dia lakuin. Dia nggak nangkep Rico Robin meskipun bisa. Dia tuh kayak bukan orang yang nge-mentor, ngelatih dengan nih harus bisa gini supaya gini, enggak gitu. Dia langsung aja gitu, nggak banyak ngomong gitu. Ngelatih Aokiji pun ya gue cuma mau latihan ninju kapal perang, kalau mau ikut ya udah, enggak juga nggak apa-apa. Bukan orang yang teknis tapi yang bener-bener praktek gitu loh, showing don't tell ya, liatin aja gitu. Ini yang bisa gue lakuin, mungkin lu juga bisa gitu. Mungkin sedikit dipaksakan sepertinya, tapi itu works kok gitu buat lu bisa sama si Aokiji gitu, jadi squad ini sekarang gitu. Tadi ada aki-aki sadis gitu yang punya tinju cinta buat cucunya. Sekarang sadisnya bakal bener-bener sadisnya gitu ya. Yang nomor 4 ini ada Askeladd sama Thorfinn dari anime Vinland Saga. Gue belum nonton season 2-nya, tapi di season 1 itu bagus banget buat gue. Gue menikmati animenya. Askeladd disebut villain terkeren menurut gue gitu. Dia mungkin ngebunuh bapaknya Thorfinn dengan sadis gitu ya, dengan licik gitu. Tapi harga diri prajuritnya Askeladd tuh bikin dia ngasih kesempatan buat Thorfinn ikut ke kapalnya secara nggak langsung dilatih, terus dibimbing cara gimana si Thorfinn ini bisa jadi orang yang kuat. Satu sisi si Askeladd ini cukup fair karena kalau lu ikut gue, lu boleh kapanpun balas dendam gitu, lu boleh ngebunuh gue kapanpun. Itu keren sih. Di situ juga kan Askeladd jadinya kelihatan kuat banget. Sayangnya Askeladdnya harus mati, bukan sama Thorfinn. Itu sedih banget sih. Perjalanan dia selama ini ninggalin rumah tuh sebenarnya buat balas dendam kematian ayahnya ke Askeladd, tapi jadinya bukan nama dia matinya. Jadi gue juga malah sempat sedih karena Askeladdnya meninggal gitu. Jadi kayak tujuan Thorfinn apa lagi kalau bukan Askeladd? Itu kan sepanjang cerita itu ceritain tentang Thorfinn yang semakin kuat gitu. Di tiap episodenya nemuin masalah apa, terus cara-cara dia buat nyerang Askeladd yang gagal terus, kalah terus kayak gitu. Tapi dia tetap bertekad buat ngalahin Askeladd gitu. Itu bukan kayak guru dan murid sih sebenarnya, tapi jadinya kayak ngebimbing Thorfinn secara nggak langsung gitu. Thorfinn bisa sekuat ini gitu. Kalau nggak ada orang kayak Askeladd kayaknya nggak akan jadi sekuat itu. Mungkin Thorfinn ini mungkin akan ada di bayang-bayang bapaknya dulu gitu. Outputnya jadinya baik sih, tapi untungnya gitu. Meskipun caranya agak-agak terlalu licik gitu. Step yang selanjutnya juga nggak kalah aneh, bimbing yang santai gitu, keteh, diem aja duduk gitu, bisa ngendalain emosi dan benar-benar ngasih perhatian dan solusi yang efektif banget gitu sebagai pembimbing gitu. Nomor 5 ini namanya Pak Anzai, ada di anime Slam Dunk. Ini pelatih sih, tapi ya pelatih juga kan ngajarin sesuatu. Anzai itu lucu banget gitu. Kalau lu tahu Sakamu atau Days, nah itu tuh kayak Pak Anzai banget. Sosoknya kayak gitu, tapi Pak Anzai kayaknya lebih gede, lebih nggak banyak gerak. Orang ini tuh bisa ngendalin emosinya meskipun diperlakuin kurang ajar sama Hanamichi, tetap dia santai. Jadinya Pak Anzai itu jadi pelatih yang se-worst itu gitu. Cuma diem aja ngeliatin, ketawa, terus ngasih solusi ke Hanamichi. Dia tuh nggak banyak gerak, nggak banyak nyontohin, nggak banyak ngomong, tapi sekalinya ngelihat Hanamichi kebingungan atau ngelihat potensi Hanamichi yang gede gitu, dia langsung ngasih saran yang tepat gitu. Kalau ngelihat Hanamichi tuh bener-bener sama Anzai ini bisa diarahin ke arah yang bener, bisa ngesut lah. Itu yang paling susah kan buat Hanamichi sebenarnya. Yang sekacau itu mainnya bisa jadi seberguna itu di tim gitu. Itu salah satu tren Anzai gitu sebagai pembimbingnya si Hanamichi. Caranya tuh kayak nggak ada guna sebenarnya, kayak apa sih ini, terus aja latihan dribble sambil duduk yang basic itu sama apa nggak gitu, passing kayak gitu. Hanamichi itu jarang banget dimainin, terus sekalinya main ternyata itu berguna banget gitu. Anzai itu ngeliatin kalau latihan Hanamichi itu nggak ada yang sia-sia gitu. Jadi pertamanya rebound, Anzai ngasih tahu orang yang mengendalikan rebound bisa menguasai pertandingan gitu kan. Itu emang benar, tapi itu kan yang dikasih tahu ke Hanamichi dengan cara yang bikin Hanamichi jadi ngerasa keren gitu, karena kalau dia bisa ngadain pertandingan berarti dia lebih hebat daripada Rukawa sekalipun gitu. Hanamichi itu sepolos itu, tapi jadinya Hanamichi nemuin jalan basketnya sendiri gitu, cara mainnya sendiri. Kalau tadi ada Pak Anzai dari pelatih yang kelihatan gabut gitu tapi penuh perhatian, lanjutnya kita pindah ke salah satu MC parentless ini gitu. Ya, Naruto. Pelatihnya itu Jiraiya gitu. Jiraiya tuh ngelatih Naruto dalam banyak hal gitu. Jiraiya juga kan legenda 3 Sannin gitu. Dia tuh jelas kuat gitu. Kita tuh dilihatin di Naruto, Jiraiya tuh ya meskipun Jiraiya itu mesum, tapi dia tuh kalau ngelatih Naruto tuh dia bisa punya banyak solusi buat Naruto gitu. Bahkan dia ngebebasin Naruto gimana caranya bikin passing kan terserah.
yang penting bisa jadi gitu ya. Akhirnya Naruto punya caranya sendiri buat ngeluarin jurus itu. Pertama ngendalin cakra ya, Rasengan sampai ke yang memanggil Gamabunta itu dilatihnya sama Jiraiya gitu. Itu panjang banget. Buat itu Jiraiya tuh bener-bener guru sih, beda sama Iruka. Kalau Iruka lebih ke abangnya Naruto sih, nerima Naruto pertama kali, orang yang nganggep Naruto beneran manusia gitu. Kalau yang lain tuh takut kan. Iruma tuh lebih ke ya udah dia manusia, anak kecil yang perlu ditemenin, dibimbing. Iruka tuh menerima banget Naruto. Kalau misalnya dibandingin Jiraiya sama Iruka, nggak bisa dibandingin sih. Iruka lebih ke sosok pertama yang nerima Naruto gitu. Makanya sekarang kayak di Boruto dia jadi guru SD apa ya, gue lupa, kepala sekolah gitu. Ini Iruka juga keren sih, meskipun dia nggak sekuat Jiraiya gitu, nggak bisa ngelatih Naruto jadi lebih kuat, tapi dasarnya tuh sebenarnya Naruto ada di Iruka gitu, ngelatih dia secara emosional gitu, secara mentalitasnya gitu. Tentang penerimaannya Iruka yang paling luar biasa, yang bagus banget sih. Apa yang dia lakuin sebagai guru buat Naruto itu berharga banget sih kalau kata gue ya. Waktu pas Naruto-nya dikucilin, cuma dia yang bisa nerima si keberadaan Naruto dan nganggap Naruto kayak anak biasa aja gitu, yang perlu perhatian sama bimbingan. Itu keren banget sih. Terakhir gitu, ini guru yang paling ya terakhir, the one and only gitu, guru terbaik sekaligus terlemah gitu. Di antara semua list guru tadi itu Reigen. Reigen ini gurunya Mob di anime Mob Psycho. Reigen ini sebenarnya kan penipu gitu, terus suka nipuin kliennya kalau dia bisa ngusir Raw, kalau dia nggak ngerti sama sekali gitu. Maupun ketipu gitu di situ gitu. Dia ngerasa kalau Reigen ini bisa ngebimbing dia buat ngendalin kekuatan espernya, yang padahal selama ini Mob tuh ya cuma dimanfaatin sama Reigen aja gitu, ya oportunis aja gitu, manfaatin keadaan gitu. Dia tuh so jago, so bisa gitu di depan Mob, so kuat gitu. Bahkan gajinya pun kecil banget ya, sama receh buat ngusir hantu gitu. Season terakhir, episode terakhir kalau di anime ya, Reigen tuh jadi keren gitu, tiba-tiba jadi kayak MC itu pas Mobnya ngamuk, hilang kendali yang udah mau 100% kan. Tapi meskipun gitu, Reigen ini nggak nyerah buat ngedatengin Mob, terus bikin Mob sadar gitu ya. Cuma Reigen yang mampu dan mau gitu ngedatengin Mob dalam keadaan sekeos itu. Dia pengen ngomong empat mata sama si Mob gitu, pengen nyadarin Mob pakai kekuatannya sendiri sebagai manusia biasa aja gitu. Buat gue itu salah satu momen yang paling powerfulnya Reigen. Kan masalahnya Mob tuh dia punya kekuatan terlalu besar dan gak bisa ngendaliin gitu. Nah Reigen tuh cuma ngasih tahu soal pentingnya penerimaan diri gitu. Dia tuh manusia yang punya dua sisi, yang satu baik dan satu jahat. Dan itu pun langsung bisa bikin Mobnya sadar kalau ternyata sisi espernya yang suka ngamuk itu nggak perlu dihilangin, bahkan harusnya berteman aja gitu. Harusnya bisa nerima kedua sisi hidupku, yang baik dan yang jahat itu cara damai. Itu sih paling yang ada di Reigen yang kena banget ke Mob gitu. Dan gue pikir juga usaha Reigen buat nyadarin Mob tuh, karena sebenarnya Reigen bisa ngelakuin itu dari season 1 ya. Emang anjing juga. Selama ini juga Reigen ternyata khawatir kalau Mob tuh punya beban seberat itu gitu, punya beban untuk nggak bisa nerima dirinya yang esper itu gitu. Horrible banget sih endingnya Mob tuh, bagus sih menurut gue suka sih ending. Ternyata Reigen sama ini ada gunanya ternyata gitu buat Mob gitu. Sebenarnya kalau dari perjalanan sepanjang season 1 sampai season 3 tuh Reigen tuh ngasih semangat buat Mob gitu. Emang kelakuannya so tahu, tapi kadang-kadang omongannya benar juga gitu. Kalau ternyata Mob gak usah terlalu mesingin apa yang dia takutin, gak usah jadi bikin dia gak mau ngelakuin sesuatu karena takut gitu, tapi harusnya berani aja gitu, santai aja gitu, tentang gimana caranya si Mob bisa berdamai sama dirinya sendiri gitu, dengan dicontohin sama Reigen yang berdamai kalau dia tuh ya emang penipu gitu, terus manfaatin orang, tapi dia nggak takut buat ngungkapin itu ke Mob. Itu yang bikin Mobnya jadi lebih baik gitu ya.
Gitu. Dari semua karakter tadi kalau gue gabung gitu ya, Blas bakal jadi guru atau pembimbing yang ideal banget. Ada yang coba ngelatih dengan cara keras gitu, ada yang berusaha jadi panutan yang baik gitu. Mungkin ada juga hal-hal yang terkesan jahat atau sesuatu yang berbohong gitu ya, banyak gitu ya, demi bisa nge-unlock potensi lu, bisa jadi gitu ya. Ada aja guru yang kayak gitu, memperhatikan apa yang lu pelajarin gitu, apa yang lu bisa, apa yang nggak bisa, apa yang mungkin lu lakuin gitu ya. Terus bisa ngendaliin dirinya meskipun lu goblok gitu ya. Gimana cara ngasih tahu lu dengan benar gitu. Bahkan mungkin ada yang jadi sosok orang tua buat lu, atau mungkin abang lu, atau jadi sosok keluarga, temen gitu. Bahkan ada yang buat lu berdamai sama kekurangan yang ada di dalam diri lu gitu ya, bisa sampai potensi terbaik gitu. Dalam bahasa Sanskerta, guru tuh gabungan dua kata gitu, ada gu dan ru. Gu sendiri itu adalah tuntunan menuju, dan ru berarti cahaya. Gabungan kedua kata itu akhirnya tuh ngebentuk sebuah makna bahwa guru adalah seorang yang memberikan tuntunan pada seorang menuju cahaya gitu, kurang lebih gitu. Kalau di KBBI sebenarnya guru profesi yang mengajar gitu, mengajarkan ilmu sih sebenarnya. Lu mungkin nggak tahu gitu ya, ilmu dan pelatihan yang lu dapat dari guru atau pembimbing lu tuh mungkin pernah dia coba dapetin dengan cara yang berdarah-darah gitu, dan bukan nggak mungkin gitu. Suatu saat lu rasain rasanya jadi guru atau ngebimbing orang, entah ngelatih atau ngasih ilmu buat orang lain yang ada di bawah lu gitu ya mungkin gitu ya. Gue sih males ya. Ada banyak lagi guru atau pelatih yang keren gitu menurut gue, tapi ya udah segitu aja deh gitu. Ntar kebanyakan gitu. Jadi ada nggak dari salah satu guru tadi yang jadi favorit lu di anime gitu, atau mungkin ada tipe guru atau pembimbing kayak gimana sih yang lu favoritin di anime, mungkin di anime lain gitu, atau di real life sekalipun, sosok guru yang gimana yang pengen banget lu dapet gitu ya. Boleh kasih tau gue di kolom komentar gitu. Jadi segitu aja. Jangan lupa boleh di like, apalagi di subscribe gitu, di share juga apalagi. Thanks yang udah nonton sampai akhir. Itu akhir kata gue Akil. Nikmati, pikirkan, dan hayati. Dah.